yang dilingkari dengan lingkaran api. Jadi anak tersebut teriak-teriak, ampun, ampun, dan guru tidak ada satupun yang bergerak menolong. Jadi saya pas bercerita itu kita sedih, menangis, kita juga sedikit pesimis, awalnya pasti kita harus optimis. Kita di dunia anak, jadi kita harus berjuang agar anak-anak menjadi pribadi yang baik. Nanti kalau dia jadi guru jangan sampai seperti itu. Ya, mungkin teman-teman kita, guru-guru kita mungkin kehabisan akal, apalagi ya, apalagi bagaimana caranya supaya anak-anak itu mau mengikuti aturan-aturan yang kita berikan, ya. Nah, di sini Allah mengingatkan bagaimana caranya, sederhana, berbicaralah dengan tutur kata yang baik dan benar. Nah, seperti apa sih tutur kata baik dan benar? Nah, itu yang harus kita sama-sama pelajari. Salah satunya adalah bagaimana ketika kita bicara dengan individu, seorang individu, itu anak atau pribadi kita, berbicaralah kepada orang sesuai dengan keunikannya. Ya, kalau bapak dan ibu punya saudara atau orang tua di rumah, kan ada kita sudah tahu. Kalau ketemu dengan orang ini, dengan kakak nomor 1 saya harus ngomong itu pelan-pelan. Kakak saya nomor 1 itu jadi kalau ngomong itu dia sambil minum kopi dulu. Jadi gini. Jadi kita juga gitu. Tapi sama adik saya yang lucu, saya harus cepet-cepetan sama dia. Dia kemarin aku udah lucu. Iya, betul. Dan yang ngomongnya sama yang satu saya harus tarik nafas, menunggu apa yang mau diomongin. Yang satu saya tarik nafasnya stop, gitu ya, pelan-pelan. Ya. Jadi cara kita berbicara pun, cara kita berbicara pun harus sesuaikan dengan perkembangan anak, ya. Oleh karena itu, dari situlah kita akan membantu mereka tadi yang saya bilang, menemukan mereka konsep diri mereka. Bagaimana mereka akhirnya mengenali diri mereka. Oh, ternyata kenapa ya kalau orang bersikap seperti ini? Oh, keunikan saya seperti ini. Nah, itu harus dari sini kita bantu. Nah, permasalahannya tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Edi, ya, terus inilah yang kita hadapi, jujur saja, ya. Kita boleh yang mana kira-kira yang belum kita juga penuhi, ya, kualifikasi dan kompetensi yang belum memadai. Karena di dunia anak usia dini itu untuk mencari guru yang latar belakangnya S1 PAUD itu masih jarang, apalagi di beberapa kelompok. Jadi akhirnya mau tidak mau, siapa saja yang mau berada di sekolah tersebut jadi guru. Saya pernah kedatangan tamu di Istiqlal itu 35 orang ibu-ibu kader posyandu, termasuk ada seorang nenek. Kita bilang, nenek kenapa kok jadi guru PAUD? Jadi awalnya dia nganterin cucunya, duduk, gak ngapa-ngapain, karena seorang nenek itu biasanya sangat bantu ya. Akhirnya saya bantu bu guru nemenin anak ke kamar mandi. Saya bantu bu gurunya kalau lagi repot beresin mainan. Lama-lama si nenek ini dilibatkan oleh ibu guru. Pokoknya nggak tahu Bu Arif, aku juga nggak pernah tahu dikasih seragam. Tahu-tahu aku tiap hari, walaupun cucu saya udah di SD, saya jadi nganterin cucu saya ke SD. Udah gitu saya langsung ke PAUD ngajar. Pokoknya ya saya sih jangan dikasih yang susah-susah, jangan disuruh bikin webbing. Saya lihat aja pusing, kata dia. Ya, yang penting saya disuruh, Nek, tolong ini kan cara ngomongnya begini. Yang penting diajarin begitu, kata dia. Jadi ketika magang di Istiqlal, kita pendekatan juga sama, ya. Pendekatannya harus sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga teman-teman kita juga menemukan potensi dirinya, ya. Jadi memang ada kualifikasi dan kompetensi memang belum memadai. Itu tantangan kita, ya. Kemudian strateginya, kita ingin maju kan? Selalu semua orang ingin maju, ingin berubah. Tapi kadang-kadang stuck atau berhentinya di mana? Di caranya kayak apa? Memulainya bagaimana? Udah dapat ilmunya pun kapan ya mulainya? Nah, karena kita sudah terbiasa penuh dengan perhitungan, belum apa-apa. Ntar kalau begini gimana ya? Ntar kalau begitu gimana ya? Ya, aduh nanti kalau saya ikut pelatihan belum waktunya, belum uangnya, belum ininya, belum apa-apa, belum semua. Jadi guru hebatnya belum terus ya. Jadi apa-apa, aduh aku belum ini, belum itu ya. Nah, kemudian juga lembaga PAUD, alhamdulillah kalau sekarang, alhamdulillah kita sudah banyak lembaga PAUD yang bisa kita jadikan acuan ya. Tapi ada juga beberapa daerah yang sulit sekali mencari contoh atau model lembaga PAUD yang bisa kita observasi untuk mencontoh bagaimana kualitas guru, kompetensi dan kualifikasi guru di sekolah tersebut
sehingga sekolah atau PAUD tersebut berkembang dengan baik ya. Kemudian keterbatasan ya, sarana prasarana ya dan lain sebagainya itu juga menjadi masalah kita. Dan ini yang paling penting ya, ini suara hati guru-guru di Indonesia. Kalau ketemu, gua bukan orang pusat, padahal saya tinggalnya aja di pusat, tapi orangnya orang Bandung saya, bukan orang pusat. Soal ditanya, dengar-dengar ya, kapan tunjangan itu turun? Nah, insentifnya, aduh, saya juga lagi nunggu, Bu. Jadi lagi. Saya juga sama tuh termasuk guru daftar yang dalam daftar tunggu insentifnya. Tetapi kita tidak ingin kesejahteraan kita hanya menunggu bulanan tanggal 25, 28 ya, 30 baru tuh berseri kembali wajah-wajah kita ya. Tetapi begitu tanggal 15, 16, jadi kalau ada anak murid yang sudah mulai berulang, karena saya baru di SMS sama, bukan saya di, Bu jangan lupa ya nanti sore saya tunggu di rumah. Ya, jadi ini juga menjadi PR kita yang tadi Pak sudah sampaikan ya, bagaimana kalau guru atau kualitas pribadi seorang manusia sudah dia bisa menemukan potensinya, dia otomatis akan profesional dalam bidang yang dia kerjakan. Kalau sudah profesional, itu prestasi kita akan buat, prestise akan kita dapat. Kenapa saya berani katakan gitu? Karena saksi hidupnya saya sendiri kepada Ibu. Saya guru TK, baru mau akan jadi sarjana, jadi saya baru mau skripsi. Ini pun diteleponin dulu sama dosennya, karena kata dosen saya, baru kali ini saya ditinggalkan mahasiswa. Jadi saya kejar-kejar mahasiswa, bukan saya kejar dosen. Jadi itu beliau yang SMS, Arif kapan mau bimbingan skripsi? Di mana kamu sekarang? Saya di Jogja, Pak. Arif di Jogja kemana lagi? Sebetulnya mau ke Batam. Tapi kapan mau bimbingan skripsi? Insya Allah kok ini saya ketemu dengan Bapak. Email-emailan aja, gitu ya. Saya memulai dari impian. Ya, harus selalu kita punya impian yang besar. Jangan bicara mungkin atau tidak mungkinnya, tapi bicara kita memimpikan apa yang akan bisa kita capai. Oke, next. Nah sekarang kita sama terus, bukan yang tadi kembali. Nah sekarang yang bagian, ya sekarang kalau kita supaya langsung praktek, karena ini namanya juga podcast ya. Ini yang pernah saya alami juga. Coba sekarang Ibu dan Bapak tulis di kertas masing-masing buat badan seperti ini. Ingat waktu kita kecil, tadi Pak Edi sudah ngasih contoh. Dulu waktu kecil, saya punya masalah mengangkat dengan tangan kiri. Ya kan? Terus cara gurunya menangani Pak Edi tadi gimana? Ditampar tangannya. Dampaknya yang dirasakan saat itu oleh Pak Edi bercerita bagaimana? Sakit hati. Terus dampaknya sekarang masih diingat. Bayangkan beliau tadi usianya berapa tuh? Berpuluh-puluh tahun tetap diingat. Nah sekarang silakan kepada Ibu, kita kembali flashback ke masa lalu, ya. Ketika kita boleh pilih, kalau masih ingat anak usia ini lebih baik lagi, masa kecil usia ini lebih baik lagi. Tapi ketika SD boleh, SMP atau SMA, pilih satu masalah belajar yang pernah kita hadapi di kelas.